Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya di Prabowo, masih bersama tutorial belajar pemrograman Laravel. Sebelumnya kita sudah berhasil menginstal Laravel di lokal kita menggunakan Composer di web server kita maupun menggunakan Homestead. Pada tutorial kali ini saya ingin memberikan pengenalan mengenai routing. Routing itu apa? Silakan teman-teman buka dokumentasinya, kemudian pergi ke halaman The Basic, kemudian routing. Sebelum kita mempraktekkan atau implementasi menggunakan routing, mari kita perkenalan dengan routing. Routing itu merupakan URL yang kita akses pertama kali ketika membuka sebuah halaman. Nah, maksudnya apa? Nah, di suatu URL pasti ada beberapa URI segment. URI segment itu maksudnya saya arahkan kursus saya di URL project Laravelnya atau URL halaman resminya Laravel, ada tulisannya laravel.com/doc/5.7. Nah, ini merupakan URL. Nah, terus routing fungsinya buat apa? Nah, routing itu didaftarin agar kita bisa mengakses halaman tertentu. Misalnya seperti ini. Di laravel/doc. Nah, doc ini salah satu routing. Jadi ketika ngakses doc, routing ini mau diarahin ke halaman mana, misalnya di controller atau ke halaman yang lain. Penjelasannya lebih mudah, routing merupakan nama atau link pertama kali yang akan diakses, kemudian akan diproses seperti itu. Nah, saya scroll ke bawah. Ada beberapa metode routing. Yang pertama get, yang kedua post, put, pad, delete, sama option. Keenam metode ini memiliki peran yang berbeda-beda. Yang pertama ada get. Get itu digunakan untuk mengakses secara langsung. Maksudnya langsung diakses lewat browser. Nah, get itu memanggil data. Ketika saya membuka halaman ini kemudian mengenter, ini artinya kita mengget data dari data yang disediakan oleh Laravel. Yang kedua post. Post itu kita mengirim data. Contohnya seperti saya membuat halaman register untuk pendaftaran user seperti itu. Put sama pad ini fungsinya hampir sama untuk memperbarui edit data. Kemudian ada delete. Delete itu untuk menghapus data, bisa menggunakan post atau langsung menggunakan delete juga. Option ini adalah metode routing yang digunakan untuk kebutuhan opsional. Nah, pengenalan routingnya tidak begitu banyak, nanti akan lebih jelasnya untuk implementasinya. Untuk pengenalan routing saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.